Rahmat dari Zat yang senantiasa melihat dan memberikan kepada hambanya, Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh, sehingganya malam hari ini kembali kita hadir di majelis ini, kembali kita berkumpul dalam perkumpulan ini. Maka mudah-mudahan kita meminta kepada Allah melalui majelis ini, melalui perkumpulan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pandangan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, sehingganya segala hajat dikabulkan, segala permintaan diijabah, dan mudah-mudahan segala dosa dimaafkan, segala kesalahan diterima pertaubatan. Khususnya kita punya kedua orang tua, punya kerabat, punya saudara, jiran dan tetangga, wabil khusus keluarga kita yang meninggal dunia, dan mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah kelak mati dalam keadaan husnul khatimah setelah umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya mujibas sailin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin hadirat, nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin radhiyallahu anna wa ankum ajmain. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, mudah-mudahan Allah meninggikan derajat dan meridhoi beliau, dan mudah-mudahan karena sebab beliau kita pun mendapatkan ridha Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya kelebihan, punya keluasan di dalam harta, di dalam kepemilikan, simpanan, namun dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Nabi mengingatkan, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita kalau punya kelebihan. Apa kelebihannya? Harta. Kalau ada keluasan di dalam harta, artinya berkecukupan dan memiliki kelebihan, namun tidak berkorban, namun enggan melaksanakan sunnah Nabi, maka ujar Nabi apa? Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ini hati-hatilah, perlu jadi perhatian kita. Yang mengatakan ini lisan yang tidak pernah berbohong. Yang mengatakan ini adalah lisan yang tidak terkandung nafsu syahwat, melainkan cuman anjuran kebaikan untuk kasih sayang kepada umatnya. Kata Nabi, kalaunya punya kelebihan, punya kelapangan di dalam rizki, maka jangan lupa untuk berkorban. Kalaunya tidak berkorban, ujar Nabi apa? Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Apa? Nabi enggan bertemu, Nabi enggan berjumpa, Nabi enggan berkumpul dengan orang-orang seperti ini. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini harus jadi perhatian kita lah. Pian niatkan saja, niatkan. Mudah-mudahan ada rizkinya, mudah-mudahan diberikan keluasan. Nah, kalau yang sudah berniat, besok insya Allah tanggal 1 Zulhijjah. Jadi mulai besok, kalau yang sudah ada niatan, ada sudah azam, keinginan, maka jangan potong kuku, jangan menatak rambut, jangan menatak bulu membulu. Kenapa? Pian disunnahkan untuk tidak melakukan itu semua. Kenapa? Karena itu semua menjadi saksi di hadapan Allah.
setiap helai rambut pian, setiap kuku pian, lain sebagainya, itu jadi saksi di hadapan Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lisan-lisan dikunci, lidah-lidah ditutup. Yang menjadi saksi itu tangan, kaki kita dengan apa yang kita perbuat. Dan beruntunglah mereka setiap helai rambutnya, setiap kukunya, kalau di hari yang ditentukan tersebut ia mengeluarkan hewan kurban, ia mengalirkan darah kurban untuk siapa? Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang luar biasa, makanya namanya kurban. Dikeluarkan untuk apa? Untuk mencari ridha Allah, untuk ibadah, untuk menyembah kepada Allah. Luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harta yang pian simpan? Pian simpan, kena habis juga. Pian simpan, ya paling kena lah. Misalkan pian mati bulah. Ini kada mendoakan kada lah, kada. Pian meninggal dunia, amas pian nang banyak itu lah, nang saut bakulat di dalam balik mok itulah. Bilanya pian mati, siapa nama kai? Ya bini anum laki pian. Tapi kalau mumpung pian masih hidup ini lah, pian jual sedikit aja, nukar kambing seikong dapat pahala sunnah, dapat pian. Apalagi kau nukar seikong sapi, apalagi pian berkorban unta, banyak lagi lah biayanya. Jadi jangan takutan nang apa nang pian keluarkan tadi itu kada ada kerugian. Pian nukar sapi di situ 15 juta misalkan. Nang di situ 17 juta. Sama ganalnya. Oh, rugi 2 juta, tak murah di sana. Kada. Ini kita keluarkan untuk Allah, berkorban tadi. Nang sapi 15 juta pahalanya ganal, nang 17 juta ganal lagi. Kenapa? Nang kita korbankan jauh lebih besar. Nang pian keluarkan itu kan daripada nafsu syahwat pian. Nafsu syahwat kita mencegah itu tadi. Makanya lah dikatakan orang nang mampu bersedekah itu, ujar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, itu sama dengan menyumpal 70 mulut iblis. Mengeluarkan daripada mulut iblis. Lah, pernah dikisahkan itu. Laki-laki mendengar ini yang disampaikan Habib Ali, langsung balik ke rumah. Hendak mengerjakan apa yang ia dengar. Langsung balik. Inya kumpulakan barasnya, gandumnya, hartanya. Nang bini melihat. Ujar nang bini gasan nang apa nang itu tadi? Ujar nang laki gasan hendak disedekahkan. Amun disedekahkan beratan, ujar nang bini kita ngalih makan, kina lain sebagainya, lain sebagainya. Akhirnya apa? Dibujuk-bujuk kada jadi nang laki. Boleh kepada Habib Ali di majelisnya, ujar Habib Ali, kayak apa sudah ke bersedekah? Sudah berhasil mengeluarkan daripada mulut iblis. Cuman sudah hendak ulun keluarkan ada umanya iblis. Jelah menang hati. Nah inilah repot. Hati-hati pian lah. Jadi jangan pian simpan-simpan lah harta kada dibawa mati. Tetapi bila pian impakkan, nah itu nang jadi bawa mati. Nah ini pas inilah. Ujar sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ujar sahabat, ya Rasulullah, di dunia ini simpanan yang paling baik itu apa? Ini nang pian nang ketujuh menyimpan-nyimpan nih lah. Kira-kira nang paling baik pian simpan itu apa? Ini sahabat betakun lawan Nabi. Ya Rasulullah, simpanan nang paling baik itu nang apa? Ujar Nabi apa? Qalbun syakir. Satu simpanan nang paling baik di dunia, simpanannya di dunia tetapi hasilnya di akhirat. Pertama, hati yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiya syakur. Ujar Allah Ta'ala, banyak hambaku ini nang kada bersyukur. Ujar pian, ulun ni bersyukur terus, imbah makan alhamdulillah, itu ucapan. Yang kita maksud itu dari dasar hati kita. Qalbun syakir, hati yang bersyukur itu dibari sedikit, dibari banyak bersyukur. Kalau nyapian, imbah nukar motor hanyar, kalau nyakawat tak bagus bang sedikit. Itu kada bersyukur ngarannya. Kada pernah merasa cukup. Dibari laki nang bungas misalkan, kalau bisa abahnya nih tak bungas bang lagi sedikit bang. Nah, ini kada bersyukur. Dibari gaji sekian, kalau bisa tak banyak bang lagi. Ini kada bersyukur. Hati yang bersyukur itu kayak apa? Sifat qanaah, merasa cukup dengan segala pemberian Allah.
Dibari nangka itu syukur, dibawa kepada kebaikan nang itu tadi. Ini satu. Pian kalau beisi hati nang syukur, ini simpan nang paling baik. Nah, jangan banyak mengeluh, bola. Jangan banyak mengeluh. Mengeluh itu pasti dasarnya dari hati tadi. Kalau orang banyak mengeluh lah, baru sakit gigi sedikit. Nah, sakit gigi sedikit, sekampungan tahu sidin sakit gigi. Diandak di status, ya Allah sakit bener penyakit yang inilah. Sekampungan tahu. Pian kira akan ampih sakit gigi pian. Pian ke dokter, obati lah ini ampih. Kalau pian andak di status, paling orang hapusakan. Hapus hasil itu jaga kejadian menggosip terus jemaah rugi kan ya Allah lah. Nah ini kan orang bersyukur, pian obati. Nah itu bentuk rasa syukur. Ini satu, kalbun syakir katanya. Yang kedua, simpanan yang paling baik di dunia ini apa? Lisanun dzakir. Lisan yang berzikir. Alhamdulillah kita barusan tadi tahlil, itu zikir. Baca Yasin pian zikir apa enggak? Zikir. Baca Quran zikir, zikir. Baca salawat zikir. Nah, ini bagus. Jangan sampai pian itu banyak bicara dunianya daripada zikirnya. Pernah lu ceritakan nang kiai bisi burungan lah. Nah, ini sama. Orang itu meninggal dunia tergantung daripada apa nang sering digawinya. Orang itu meninggal dengan apa yang sering disenanginya di dunia. Jadi kalau pian katujunya nang kada baik, takutannya kena mati dalam keadaan kada baik. Tapi kalau pian nang baik, insyaallah itu juga nang menutup akhir hayat kita. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah, itu sahabat Nabi yang senang, yang gemar berzikir. Tiap waktu, tiap keadaan beliau zikir. Apa zikir Sayyidina Abu Bakar? La ilaha illallah. Ini zikir Sayyidina Abu Bakar. Salah satu zikir yang paling afdal lah, kita sebutkan tadi lah. Paling afdalnya zikir adalah la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir untuk melemahkan hati adalah la ilaha illallah. Kalau punya hati pengarasan nangkar tapi bersyukur, banyak baca la ilaha illallah. Ada lagi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah yang barusan kita baca lagi. Ini namanya tasbih para malaikat. Tasbih para malaikat. Pian baca sebelum sholat subuh, maka gunanya apa? Allah akan jamin rizki pian. Pian selamanya tidak akan pernah miskin. Asal pian amalkan. Kada sholat sebelum subuh, ya imbah subuh. Kada sholat juga, imbah duha. Nah, tasbih malaikat. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali lah, 100 kali. Itu tadi berapa kali aja? Itu 100 kita kada tuntung-tuntung tadilah. Nah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah, beliau itu gemar zikir. Kesana kemari zikir, lagi begagawi sambil la ilaha illallah, sambil berjalan la ilaha illallah, sampai-sampai di dalam riwayat beliau kalau masuk kamar mandi, masuk WC itu harus diikuti. Lisan beliau diikuti. Kenapa? Karena sudah terbiasa la ilaha illallahnya kada stop. Kalau nya kada diikuti, ini bisa membaca la ilaha illallah dalam WC. Boleh apa kada? Tidak boleh. Makanya beliau harus gigit lisan beliau. Beliau pegang itu lisan beliau. Kenapa? Kalau nya dilepas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena terbiasa. Nah, ini karena terbiasa. Jadi ini ada kisah. Nah, ada seorang habaib, guru kita, itu beliau senang dipijit. Senang dipijit. Jadi ada salah satu santri yang diminta untuk mijit. Santri diminta pijit gurunya. Murid disuruh memijit gurunya. Himung apa kada? Himung lah, pijitannya bilangan hendak dikuracak lah saking semangatnya ini lah. Wah, pijitannya. Pertamanya seperti itu lah. Wah, semangat benar memijit. Ujar yang guru, kalaunya sudah teguring, ampih mijit. Kalau sudah teguring, stop sudah memijit. Mulailah mijit. Gurunya sambil baca-bacaan zikir. Dilihati setengah jam masih bangun orang. Ini murid ini sudah tadinya semangat lah dipijit. Kalawasan 5 watt aja lagi pijitan. Nah, kauyuhan juga sudah. Dijinguk gurunya masih membaca Quran. Pijit terus. Dilihati pulang sejam-jam, masih pulang bacaan. Baca Quran. Dilihati sampai lewat tengah malam. Dah ampe-ampe nih guru ini lah baca Quran. Akhirnya gurunya terbangun sebelum subuh.
Kata gurunya, ketika bangun, sudah saya bilang, kalaunya saya tidur, berhenti mijit. Kata si murid, lah sampean enggak tidur-tidur, baca Quran terus-menerus. Lah, saya ini sudah kenyang katanya tidur. Lah, sudah kenyang tidur. Sudah mata yang tadinya 5 watt jadi 100 ini, nyarak sudah mata. Kalinya gurunya meigaunya membaca Al-Quran. Ada nang kayak ini pian lah. Nang ada pian menyanyi lagu dangdut lah, maigau lagu dangdut. Ujar nang laki ini ada biduan apa ada di higa ini. Sekalinya karancakan siang mahapali lagu dangdut. Siang mulai sungsung sampai kamarian mahapali lagu dangdut. Kenapa? Hendak tampil kena esok hari Minggu ada pengantenan, menyumbang sebuah 2 buah lagu. Tak bawa sampai guring. Kenapa? Nang itu nang jadi kebiasaannya sampai maigau pun nang itu juga. Sidin tadi karena biasa baca Quran, ngigaunya pun baca Al-Quran. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq lah, tiap waktu, tiap keadaan baca dzikir la ilaha illallah. Ini yang kedua. Satu, hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, lisan yang pandai berzikir. Ini simpanan lah, pian simpan di dunia, ini jauh lebih baik daripada apapun, dan hasilnya di akhirat. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW, simpanan yang paling baik ini sebenarnya khusus laki-laki. Wa zaujatun salihatun yu'inuka ala amri dunyaka wa dinika. Yang ketiga, simpanan yang paling baik itu kata Nabi adalah istri yang solehah lah. Nah, istri yang solehah. Istri solehah tuh kayak apa garang jelah? Kira-kira ini bapak-bapaknya hendak tahu ada istri solehah itu kayak apa? Yang kesana kemari bawa tasbih ketek kah? Lain juga lah. Istri solehah itu bilanya pian memandang kepada bini pian, hati pian senang. Pian tinggalkan, hati pian tenang. Kada beganangan. Kenapa? Pian yakin bini pian tadi mampu menjaga kehormatannya, mampu menjaga harta pian, mampu menjaga keluarga pian. Ini istri solehah. Ini luar biasa. Luar biasa kalau orang punya istri solehah. Apa ujar orang rajin lah? Laki-laki yang sukses itu pasti di belakangnya ada istri yang apalah, bohong, kada paham ini anunya ini. Lah, di antara laki-laki hebat itu pasti belakangnya ada perempuan yang itulah pokoknya. Jadi artinya bapak-bapaknya ini nang banyak inilah, itu tuh ibaratnya remote-nya itu udah acil-acilnya. Jadi kalau pian setel baik, maka baik bapak-bapaknya. Tapi kalau pian setel camuh bapak-bapaknya. Jangankan bapak-bapaknya, ustadz aja kalau bininya menyetel kada baik, ini bisa bahaya lah. Disuruh ceramah, qala Rasulullah SAW, ayat Al-Quran yang keluar lah. Qala Allah Ta'ala, hadis yang dibacakan apa? Mau ki bini lah. Bulik-bulik ke rumah lah, bulik hanyar masuk selangkah. Muhabini tak rusut sudah. Nah ini bahaya bian lah. Bulannya muhabini tak rusut lah. Muha umanya itu nang kayak dilipat. Muntung kayak wak papuyu sudah 7 maka ini. Nah ini jangan tapi banyak ayat bian sudah lah. Inggih pun iya sudah. Jangan tapi. Jadi ini ada kisah lah, ada kisah. Yang mengkisahkan ini guru kami dan beliau mendapat cerita ini daripada Al-Habib Ali Al-Masyhur alaihi rahmatullah. Habib Ali Masyhur pernah bercerita. Jadi kata Habib Ali Masyhur, ada tuan rumah mengundang seorang tamu. Jadi tamu ini datang kepada tuan rumah tadi. Tuan rumahnya itu perkiraan umur 50-an lebih. Tapi penampilan wajahnya seperti umur 30-an. Kelihatan awet muda aja orang telah. Kayak ulun kan kelihatan masih 17-an lah, awet muda. Jadi orang tuan rumah ini segar, penampilan itu senang. Umur 50-an tapi kelihatan seperti umur 30-an. Jadi duduk tuan rumah dan si tamu. Tidak lama kemudian datang seseorang tua. Perkiraan mungkin ini abahnya si tuan rumah. Tua sudah. Jadi si tamu hendak berdiri memberikan penghormatan. Hendak berdiri, hendak bersalaman. Ujar tuan rumah, "Kada usah duduk aja." Malahan yang tuha tadi datang ke tuan rumah, malah cium tangan lawan tuan rumah.
Yang dikira yang datang tadi abahnya, bolak-balik lagi. Bingung si tamu. Tapi berdiam aja. Mbah itu datang nang kedua. Ini mungkin kalau tadi dikira abah si tuan rumah. Tapi yang kedua ini mungkin dikira paman si tuan rumah. Lah, hendak berdiri pulang, ujar tuan rumah duduk aja. Ternyata malah mencium bolak-balik pulang lawan si tuan rumah ke tangan. Akhirnya si tamu ini kada sadar, kada sabar lagi. Ujar si tamu, ini bukan adab seperti ini. Lah, yang tua ndak disambut, ndak dihormati. Ujar tuan rumah, sebentar. Sebentar lah. Dua orang tadi kata yang si tuan rumah, itu dua-duanya anaknya. Lah, yang pertama itu anaknya yang pertama. Yang kedua itu anaknya yang lebih kecil, nomor 2. Tapi anak lebih tua daripada abah kelihatannya. Nah, ini ada apa? Lah, bingung si tamu bingung. Ujar si tuan rumah, sebabnya kalau anakku yang pertama ini lah, dia punya istri itu tiap hari bemamai, tiap hari ngomel. Jadi apa? Kelihatan jauh daripada umurnya tuanya. Umurnya anom tapi wajah tuha, menyeraput uban sudah di kepala. Ini bapak-bapaknya nang pindah hibak uban, ini bisa dilihat lah, umurkah atau karena kamamayan bini lah, bisa dilihat ini. Setelannya setelan pian bola. Kalau pian handak laki pian awet muda, jangan tapi dimamai. Kalau pian mamai terus ayat 2 ayat saban baisukan kamarian, ini lakas kelihatan tuha. Berapa umur? 30. Kira 60 sudah aja lah. Kenapa tuha menyeraput uban? Lalu ujar tuan rumah, kalau nang kedua tadi itu anakku yang kedua, nang dikira pamannya tadi. Kalau nang itu tak baik sedikit bayi si bini. Kenapa? 3 hari sekali bamamai lah, 4 hari sekali bamamai. Jadi tak kurang tuhanya. Nah, ini setelannya pian bola. Kalau nyepian hendak menciptakan nang ujar Nabi baiti jannati, rumahku surgaku, itu pian. Memang Al-Imam Ali Al-Khawas itu mengatakan, ujar beliau, wali-wali Allah itu biasanya diuji dengan istri. Wali-walinya Allah itu diuji dengan istri. Jadi pian nang saban hari karena mama ini sabar aja. Bisa jadi pian wali Allah lah, bisa jadilah. Bisa jadi, cuman bisa kada. Syekh Umar Bajal Haban, pernah dengar ceritanya lah, Syekh Umar Bajal Haban itu jadi wali karena sabar dengan mamayan bini. Jadi pian sabar bisa jadi itu jalan pian. Jalan pian mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar aja. Mamai sekali sabar, 2 kali sabar. Sabar itu ada batasnya lah. Ujar Sidin. Kalau ada batasnya itu lain sabar ngarannya. Sabar itu ada batas. Biar dimamai oke aja teruslah. Cuman menyeraput uban, kelihatan lakas tuha. Nah, ini. Lalu ujar si tuan rumah ditanya, "Kalau engkau bagaimana? Kelihatan muda ini kayak apa?" Ujar tuan rumah, "Demi Allah, mulai aku akad nikah, mulai aku hanyar menikah, sampai sekarang tidak pernah sekalipun istriku ngomel, bemamai, bermuka masam." Akhirnya apa? Kelihatan segar, umur 50 kayak 30. Untung ada pian bola, dapat laki yang kayak ini, luar biasa. Umur 50 tetapi masih segar. Tetapi ini bapak-bapaknya juga harus pandai juga. Jangan hendak kita sendiri menuntut lawan bini supaya bini tadi bermuka manis, lain sebagainya. Kita pun harus memberikan yang terbaik. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi itu, ketika beliau dari perjalanan mau pulang, beliau pasti pakaiannya rapi, wangi, rapi lah, ganteng lah bahasa kita tadi, bungas, hanyar sidin bulik. Kenapa? Kama tadinu tudan. Kalau pian memperlakukan orang baik, pian diperlakukan baik juga. Pian memperlakukan pian istri pian dengan baik, maka insya Allah bini pian pun memperlakukan pian dengan baik. Inilah imbah maunjun undang seharianan, bau gara, bau tanah. Bulik ke rumah kada bersih-bersih dulu. Nah, langsung buka baju di tengah rumah lah. Nang bini pun bingung mencium ini bau nang apa ini jelas. Akhirnya apa? Nang bini pun menyambut dengan daster nang sudah umur 5 tahun. Pernah pian lihat daster babinian umurnya 5 tahun sudah? Ini mitos atau fakta lah. Ujar babinian, semakin lawas daster itu semakin nyaman. Ujur kada? Makin banyak lubangnya, makin nyaman jelas.
Naudzubillah, naudzubillah. Ulun kalau melihat inilah di rumah ulun ulah lap biar jangan dipakai lagi. Untung kebetulan bini ulun bojoan baju lah. Kalau ndak mungkin abut juga. Nah, jadi harus rapi. Jangan pian hanyar tulak ka pangantin, hanyar dandan. Tulak ka pangantin, hanyar harum. Lah, ini kadang kalau tulak ka pangantin 11 12 dandanan lawan pangantin. Menyaingi pengantin lah, kalau pengantin wajar kita paham. Ini nang kada pengantin pun menyaingi, bajunya dandanannya sudah di rumah yaitu dasar nang 5 tahun dari lah, rambut nang kayak pisang layu lah sana kamari. Alhamdulillah subhanallah. Kayak apa hendak laki memandang apa namanya senang, kayak apa hendak laki di rumah merasa ini rumahku surgaku. Belum lagi mamayannya lah luar biasa. Akhirnya apa? Laki tadi setumat masuk rumah, makan minum, keluar. Ada duit malah lebih senang di luar. Ya kada? Laki pian kayak ini apa kada? Bilanya berduit jarang bulik. Bilanya sudah kada berduit hanyar bulik. Nah, ini kayak apa menciptakan supaya ujar Nabi tadi apa? Baiti jannati, rumahku surgaku. Nabi 20 tahun lebih berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Sekalipun Sayyidah Khadijah tidak pernah ngomel, tidak pernah sekalipun Sayyidah Khadijah berwajah masam. Wajah masam itu lain bau masam kada muhalah maksudnya. Wajah masam itu merangut lah. Nang takarusut tadi nang kayak ini lah. Wah ini kaning bilangan taka ini muha nang kayak dilipat lah. Kira-kira ini jin lagi takutan melihat nang ini kadosa lagi bian lah. Ah ini simpanan bola, simpanan. Mempunyai istri yang solehah, yang membantu kita dalam urusan dunia, bukan menambahi begawi kada, tetapi yang dimaksud membantu dalam urusan dunia ini bukan menambah masalah. Akhirnya apa? Kalau pian tadi bagus pergaulan di rumah tangga, menjamin suami pian bahagia, keluar pun suami pian begawi tadi semangat. Kenapa? Di rumah bahagia, keluar rumah semangat. Ini sudah di luar rumah dimamai bos, bulik ke rumah dimamai bini pulang lah. Nah ini yang bikin stres orang itu. Akhirnya apa? Menyeraput uban sudah. Umur masih anum tapi tuha kelihatannya. Ini kayaknya bapak-bapaknya ini semuanya kayaknya ini cobaannya lah. Mudah-mudahan biar diberikan istri yang solehah, amin. Jadi jangankan hendak menambah bini guru ya, jangan seikung ini kan mau memikirkan jar, apalagi 2 aja lah. Mudah-mudahan lah. Jadi ujar Nabi lah, khairun maktanazan nas, yaitu sepaling baik simpanan manusia, 1 hati yang bersyukur, yang kedua lisan yang rancak berzikir, yang ketiga bisi bini atau pasangan yang soleh dan solehah, yang mengajak kita, membawai kita, urusan dunia kita terjaga, urusan akhirat kita jauh lebih baik. Ini yang paling baik. Jadi artinya bukan nang banyak berzikir babiniannya tadi nang kesana kemari itu soleh, bukan, tetapi dia adalah yang paling pandai menggauli suaminya. Suaminya dibahagiakan, maka insya Allah itulah kebahagiaan dunia baginya. Seorang sahabat perempuan sahabiah bertanya kepada Nabi SAW, kalau lelakian ya Rasulullah ada jihad lah, haji lain sebagainya pahalanya besar, sedangkan kami perempuan tidak kebagian itu ya Rasulullah, kada kebagian babinian. Ujar Nabi, babinian, perempuan-perempuan yang mengurus rumah tangganya, yang mengurus mendidik anak-anaknya, yang melayani suaminya, itu jihad pian. Jadi jangan takutan pian, setiap kali pian membersihi rumah, mengurus anak, menjaga suami pian, melayani suami, itu jihad pian. Yang mana pahalanya seperti laki-laki yang berjihad, laki-laki yang melakukan dakwah, laki-laki yang melakukan ibadah, itu pahala babinian. Artinya babinian itu hendak masuk surga itu gampang. Hendak masuk surga gampang. Cuman jangan sampai maulah laki pian malah jauh dari surga lah. Nah ini tadi hati-hati. Rumahku surgaku lah, baiti jannati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi ini simpanan yang paling baik. Selain harta lah. Jadi kada usah pian nyimpan harta. Simpanan pian apa? Lisan yang rancak berzikir, hati yang pandai bersyukur, pasangan yang saleh dan salehah. Ini simpanan pian paling baik. Berarti harta kalau ada lebih pian tukarakan kambing. Kalau ada lebih pian sedekahkan.
itu bukan hilang, itu bukan habis kada, tetapi pian simpan. Kena di mana? Di akhirat pian rasakan. Kalau pian makan jadi kotoran lah, kalau pian simpan jadi warisan. Tetapi nang pian impakan, nang pian sadakahakan, nang pian keluarkan dalam jalan Allah, itulah sebagai simpanan pian. Nah, jadi yang dimaksud istri yang membantu urusan agama tadi, kalau laki pian ada niatan sudah bakurban, jangan ditangati. Sudah di RT sebelah abahnya ya, ada nang bakurban, kedusain kita bakurban tahun ini, tahun kena aja, amun hidup lagi tahun kena lah. Nah, jadi pian harus mendorong lo laki pian, jangan menghalangi laki pian. Nah, kalau nyepian menghalangi ya umahnya iblis tadi lah. Umahnya iblis tadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita doakan barataan, mudah-mudahan mendapat hidayah, mendapatkan taufik, bantuan dari Allah untuk meninggalkan kemaksiatan, mudah kita menjalankan amalan, beribadatan, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Dosa pasangan-pasangan kita diampuni oleh Allah. Dan begitu pula keturunan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua doanya dikabulkan oleh Allah, diluaskan rezeki, dimudahkan dalam urusan, panjang umur, sehat badan. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sakit Allah berikan kesembuhan kepadanya, dan mudah-mudahan sakitnya penghapus dosanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala matikan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan mengucap zikir la ilaha illallah, mati dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah, mati dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah setelah umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini ada yang mau ditanya?